Kan Iya lah. agak oke. Agak hujan, agak cuaca lagi nggak mendukung Bu juga di Bunyu. Mungkin saya mulai aja ya Bu. Ya, Eh, aja. Bentar ya Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Bapak Ya, Ibu Bapak. guru hebat. Eh, Hari ini kita dari kelompok satu, grup 4 dari PJT batch 8, yang mana hari ini ingin mempresentasikan tentang eh, kreasi seni batik tulis, yang mana nanti akan dibawakan oleh Bu Erlina Subekti. Dan mohon maaf Bapak Ibu instruktur, mungkin moderator yang mana tadinya Angelica Markus diganti oleh Bu Rumia, rekan dari Bu Erlina. Jadi mungkin posisi moderator nanti akan digantikan oleh Bu Rumia sendiri. Di sini saya intermezzo saja. Mungkin kenapa sih kita membahas tentang batik? Jadi mungkin kesehariannya kita sering memakai batik. Saya pun hari ini juga memakai batik, yang mana batik itu sebagai identitas, juga sebagai kebiasaan kita sehari-hari. Mungkin seminggu sekali atau seminggu 2 kali kita memakai batik di sekolah ataupun di tempat acara, baik acara itu pernikahan, hajatan lainnya. Maka penting kita setidaknya mengetahui tentang seni batik tulis sendiri. Mungkin nanti saya akan alihkan ke moderator, moderator Bu Rumia Komarudin ya. Saya maaf Bu ya, Bu Rumia Kamarudin, saya persilahkan untuk mengambil acara. Terima kasih Pak Eka. Terima kasih Pak Eka. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selamat pagi Waalaikumsalam. menjelang siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kembali saya ucapkan kepada Pak Eka dari SMK Negeri 1 Bunyu yang telah membuka sesi pada hari ini. Langsung saja bahwa saya sampaikan bahwa pemateri pada hari ini adalah Ibu Erlina Subekti dari SMK Negeri 3 Tarakan. Beliau akan memaparkan materi dengan judul kreasi seni batik. Ya, seperti disampaikan tadi oleh host tentang batik, namun supaya menghemat waktu, ya, atau mempersingkat waktu, di mana kita berada di tempat yang sama, jadi kita hanya didukung oleh jaringan. Nah, di akhir-akhir ini jaringan begitu kurang bersahabat, sehingga mungkin kita percepat aja ya. Saya langsung aja ke poinnya. Ya, pemaparan ini akan disampaikan dalam 2 sesi, yaitu sesi pertama pemaparan materi oleh Ibu Erlina, kemudian sesi kedua adalah sesi tanya jawab yang masing-masing akan kita lakukan selama durasi waktu 15 menit. Jadi 15 menit pemaparan, kemudian 15 menit tanya jawab. Nah, itu mungkin yang perlu saya sampaikan. Pak, untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung aja saya berikan kesempatan kepada Ibu Erlina untuk melakukan pemaparan, dan sekali lagi saya harapkan kepada
Bapak Ibu dan Anda sekalian sebagai peserta mohon izin bisa mengisi daftar hadir yang sudah di-share ya, Pak. Mungkin sudah di-share daftar hadir, silahkan mengisi daftar hadir. Kemudian secara ini mungkin bisa kerjasamanya untuk bisa mematikan mikrofon sementara selama presenter atau pemateri membawakan materinya sehingga kita bisa mendengar masing-masing. Ya, demikian saya sampaikan, saya serahkan kepada presenter Ibu Erlina untuk memaparkan. Silakan Bu Erlina. Ya, terima kasih Bu Urmia atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih juga pada teman-teman yang Ibu Suparti, pendamping instruktur yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri presensi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, rekan-rekan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita sehingga kita bisa bertatap muka ini ya Bu ya, walaupun secara virtual kita bisa bertemu di sini dalam acara PCT ya Bu ya, PCT batch 7. Di sini saya akan memaparkan tentang kreasi seni batik tulis. Mungkin sebelum saya jauh tentang bicara tentang seni batik tulis, mohon maaf bukan berarti di sini saya profesional, tetapi di sini saya hanya berbagi pengetahuan saya, berbagi ilmu saya, pengalaman saya kepada teman-teman tentang seni batik. Yang hari ini yang akan kita bicarakan tentang batik tulis. Mungkin sebelum kita lanjut, perkenalkan, nama saya Erlina Subekti, saya guru dari SMK Negeri 3 Tarakan. Saya ngajar, basic saya biologi, tetapi juga saya ngajar produktif. Untuk rumah saya tinggal di BTN Intraka, Jatak Permen. Mungkin itu perkenalan singkat saya Bapak Ibu ya. Untuk teman-teman mungkin sudah tahu saya, untuk Bu Eka sama Bu Parti mungkin belum tahu. Itu sekilas tentang saya. Kita akan bahas ini tentang seni batik. Mungkin next Pak Eka untuk materinya. Bisa next Pak Eka minta tolong materi. Ya. Iya, sebelum masuk materi saya ingatkan Bu Erlina sebagai presenter mungkin kita mulai tadi jam 11.17 ya, berarti 15 menit setelah itu pemaparan materi selesai dilanjutkan dengan tanya jawab. Silakan Ibu dilanjutkan. Ya, makasih Bu. Nanti tolong diingatkan kalau mau habis waktunya. Pak Eka, minta tolong materinya di next-nya. Kelihatannya jaringan ini ya, jaringan agak gangguan. Sambil nunggu dari Pak Eka menjalankan materinya, mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan batik. Sehari-hari sudah kita kenakan, bahkan tiap hari. Ya, oh ya. Next lagi Pak. Ya, di situ Pak. Jadi kalau kita bicara seni batik, ya kita tidak terlepas dari seni Bapak Ibu ya, bahwa setiap manusia itu dilahirkan dengan jiwa seninya. Pasti jiwa seni itu akan berbeda-beda. Ada yang seni suara, seni musik, seni kria, dan sebagainya. Marilah kita ekspresikan jiwa seni kita dengan berkreasi dan berinovasi dengan menciptakan sebuah karya. Itu harapan kita bahwa jiwa seni kita bisa kita curahkan. Kadang-kadang setiap manusia itu ada seninya.
kadang kita suka nyanyi, itu berarti kita ada jiwa seninya. Jadi harapan kita kalau ada seni, jiwa seni kita bisa diluangkan dengan menciptakan sebuah karya. Next, Kak. Di sini saya akan menjelaskan tentang seni batik tulis, terutama batik tulis ya. Ini dari pengalaman saja, apa yang pernah saya lakukan tentang batik tulis. Jadi batik tulis itu apa, Bapak Ibu? Batik tulis itu adalah batik yang cara pembuatannya adalah dengan cara tradisional. Biasanya kita menggunakan samping dan mal biasanya ya. Itu. Nah biasanya kalau batik tulis itu ciri khasnya adalah motifnya adalah tradisional. Banyak sekali motif-motif yang dimiliki oleh Indonesia. Lain daerah memiliki motif yang berbeda. Dan maknanya pun berbeda, Bapak Ibu. Ya, kayak di Kalimantan. Kalimantan itu ada burung enggang, ada kalau pada tumbuhan itu pada pakis, itu ada ciri khas dari Kalimantan. Begitu juga dengan daerah lainnya. Motifnya akan berbeda-beda sesuai dengan ciri khas daerah masing-masing. Itu tentang batik tulis. Next, Pak Eka. Ya. Apa saja bahan yang akan digunakan dalam pembuatan batik, Bapak Ibu? Bahan-bahan yang digunakan, yang pertama itu kain mori. Itu jelas, pasti ada. Kemudian malam, atau yang biasa kita sebut mal. Itu malam. Kemudian pewarna, ya kan? Di mana masing-masing memiliki fungsi yang berbeda-beda. Kalau kain mori itu pasti sebagai dasaran dalam pembuatan batik. Kalau malam, mati lilin itu berfungsi untuk pembatas warna. Itu malam. Kemudian pewarna yang digunakan sebagai pewarna dalam kain. Pewarna pun bermacam-macam jenisnya, Bapak Ibu. Kalau yang praktis sekarang itu sudah menggunakan pewarna dari sintetis. Ya, biasa kita beli di pasaran itu banyak sekali. Next slide, Kak. Untuk bahan selanjutnya ada lagi, next lagi Pak Eka. Ya, ada kertas karbon. Nah, ini biasanya hanya dipakai untuk pemula saja, Bapak Ibu. Yang belum terbiasa dengan membatik, kertas karbon ini digunakan untuk menjiplak pada desain motifnya. Kemudian ada water glass. Water glass ini berupa gel, dia cairan. Fungsinya adalah untuk merekatkan warna, biar warna ini tidak cepat pudar. Itu water glass. Kemudian ada sabun cuci. Ini dipakai nanti untuk mencuci batik yang sudah jadi. Nah, maaf. Next lagi Pak Eka. Ya, alat-alat yang digunakan. Alat yang digunakan ada kompor, ada wajan. Biasanya kompor wajan yang kecil-kecil saja. Kemudian ada canting, ini jelas alat yang sangat penting dalam membatik. Fungsinya adalah untuk menuliskan lilin di kain batiknya. Kemudian ada gawangan. Gawangan ini untuk fungsinya adalah meletakkan kain pada saat dicanting. Next lagi Pak Eka. Kemudian ada spandram kayu. Spandram kayu ini fungsinya nanti adalah berfungsi untuk meletakkan kain yang sudah dicanting pada saat pewarnaan. Jadi itu fungsi dari spandram kayu. Kemudian ada kuas. Kuas ini berfungsi untuk pewarnaan. Pada saat mewarnai kain itu kita butuhkan kuas. Kemudian ada panci. Ini panci berfungsi untuk perebusan kain. Jadi itu tadi Bapak Ibu alat dan bahan yang digunakan pada saat kita membuat
batik. Next lagi Pak Eka. Ya, bagaimana proses pembuatannya, Bapak Ibu? Untuk proses pembuatannya ini ada 7 langkah, 7 alur. Yang pertama kita pastinya adalah membuat pola. Kalau yang pemula biasanya membuat pola di kertas dulu, Bapak Ibu. Kita gambar di kertas dulu, baru nanti dijiplak pakai kertas karbon. Itu kalau yang pemula, belum terbiasa menggambar pola, desain. Tetapi kalau yang sudah biasa, terbiasa membuat pola, itu bisa langsung digambar di kain morinya. Nah, ini pembuatan pola di kain. Jadi itu langkah pertamanya dalam membuat batik. Kita gambar langsung di kain morinya. Itu kalau yang sudah terbiasa. Tapi kalau yang belum terbiasa susah Bapak Ibu. Makanya digambar dulu di kertas, baru di blot di karbon, dan gambar yang sudah kita tulis di kertas tadi dijiplakkan di atas kainnya. Baru kita gambar di atas kain. Itu biasanya untuk yang pemula. Tetapi kalau yang sudah ahli, sudah terbiasa, langsung aja gambar di atas kainnya. Sudah biasa. Kalau sudah pola terbentuk di atas kain, Bapak Ibu, langkah selanjutnya nih, mencanting. Kita akan lakukan mencanting ini berarti melekatkan lilin atau mal ke dalam kain mori yang sudah digambarkan tadi. Jadi malam atau mal itu kita panaskan di atas kompor. Nanti kalau sudah meleleh, sudah mencair, nah itu baru kita ambil dengan cantingnya, baru kita oleskan di kain sesuai dengan pola yang sudah kita buat. Kemudian kalau sudah dicanting semua, oh ya Bapak Ibu, saya ingatkan kalau di dalam mencanting itu harus cantingannya harus tembus di belakang kain. Jadi harus tembus sampai belakang kain. Karena apa? Kalau dia tidak tembus sampai belakang kain, cantingnya, lilinnya, itu dia nanti pewarnanya akan campur. Ya. Jadi fungsi dari lilin ini itu nanti akan membatasi warna-warna yang ada di kain, gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah ini kalau sudah dicanting semua seluruh motifnya. Nah langkah selanjutnya adalah kita mewarnai. Nah ini yang biasanya yang lebih simple. Pewarnaan ini Bapak Ibu, kalau yang mencanting, kalau yang tidak telaten, ini biasanya belepotan, ya. Ada kadang yang lilinnya bleber-bleber kemana-mana, istilahnya seperti itu. Itu kalau yang tidak telaten, biasanya di situ nanti akan terlihat pada saat pewarnaan. Nah, pada saat pewarnaan Bapak Ibu, ini pewarnaan kita menggunakan pewarna sintetis. Kalau kita lebih praktis menggunakan pewarna sintetis dengan matol, nah kita cairkan dengan air, baru nanti pewarnanya tadi tergantung kita milih pewarnaan apa, seperti apa, baru kita oleskan di polanya sesuai dengan keinginan kita. Gitu. Nah, di sini nanti akan terlihat Bapak Ibu, kalau lilin pada saat mencantingnya bagus, di situ nanti pewarnanya tidak akan bercampur. Makanya itu tadi pada saat ngemal atau mencanting itu harus tembus sampai belakang. Sehingga pada saat pewarnaan nanti warnanya tidak akan campur. Itu Bapak Ibu. Nah, kalau sudah kita warnai semua batik kita, nah di sini langkah selanjutnya adalah pengolesan water glass. Water glass ini tadi yang cairan gel, ini bisa dibeli, ada sudah di toko pasaran-pasaran atau toko-toko batik, itu sudah banyak. Nanti kita, ini kan water glass kan berupa gel. Maaf Bu Arlina. Iya Bu. Instruksi.
Iya, iya, Ya. iya Bu. Ini saya mengingatkan ya, tinggal 5 menit. Oh iya, iya. Ya sekalian Oke, ke Bu. saya mohon izin ke Pak Eka sebagai host karena di tempat saya ini tidak terlihat chat yang masuk. Mohon kiranya kalau ada chat disampaikan ya, chat pertanyaan. Terima kasih. Ya, saya lanjut Bu ya. Oke, makasih Bu sudah diingatkan. Oke, langkah keempat yaitu pengolahan water gas Bapak Ibu. Jadi water gas yang kita campur gel tadi sedikit dengan air, itu nanti kita oleskan pada kain yang sudah kita kasih warna. Jadi keseluruhan dioleskan water gas, baru nanti kita jemur. Nah, setelah dijemur sudah kering, nah waktunya perebusan kain. Kain yang sudah diolesi water gas kita rebus. Ya, perebusan di sini juga harus pada saat merebus air itu kita campur dengan air sabun. Ya, jadi sedikit saja air sabunnya kita campur dengan air yang sudah direbus mendidih. Nah, di situ kita masukkan kainnya, kita celupkan, kita angkat, kita celupkan, tidak boleh diusap Bapak Ibu. Jadi fungsinya nanti setelah direbus, diangkat, dicelupkan itu sampai 3 kali, 4 kali sampai lilinnya nanti menghilang. Jadi tujuan perebusan kain adalah berfungsi untuk menghilangkan lilin. Jadi diraba terus sampai berapa kali celupan sampai lilinnya hilang, gitu ya. Kalau perebusan ini sudah selesai, kita lanjut pada pencucian kain. Jadi ini dicuci di dalam ember, kita cuci sampai lilinnya hilang. Gitu. Setelah kita cuci, baru kita langkah selanjutnya yaitu dijemur. Nah, setelah dijemur, kain sudah siap untuk digunakan. Nah, ini prosedur di dalam pembuatan batik tulis. Mungkin untuk kalau Bapak Ibu pernah lihat ada prosedur yang berbeda, ya ada variasi-variasi lain di dalam pembuatan batik. Tapi secara pengalaman yang pernah saya buat, saya menggunakan prosedur yang seperti ini. Next lagi Pak Eka. Ya, oh ya. Mungkin itu Bapak Ibu sudah selesai paparan saya bagaimana cara pembuatan batik. Ini kalau Ibu Bapak lihat itu adalah hasil buatan saya untuk batik, baru beberapa lembar saja, belum terlalu ahli. Saya hanya berbagi pengalaman dan berbagi informasi. Mungkin itu Bu Rumia, saya kembalikan lagi ke Ibu Rumia. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Erlina atas paparan yang telah disampaikan. Cukup menarik. Saya tunggu-tunggu tadi foto saya ternyata tidak ada ya. Oke, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ya tepat waktu ya, masih ada kurang 1 menit. Sekarang kita akan masuk ke sesi kedua yaitu tanya jawab. Namun sebelumnya saya ingatkan dulu kepada Bapak Ibu untuk mengisi link daftar hadir yang sudah di-share oleh host ke chat. Saya mencoba dulu membaca chat yang masuk sebelum mempersilahkan Bapak Ibu. Atau saya izin dulu ke pemateri, apakah langsung tanya jawab, apa kita tanya jawab dulu pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat. Dalam sesi tanya jawab. Satu-satu. Ya. Kita jawab satu-satu dari chat Oke. dulu kita. Dari chat dulu ya Bapak Ibu. Saya coba ternyata muncul, saya coba buka laptop ternyata muncul chatnya, alhamdulillah. Ya, yang pertanyaan pertama dari Bu Fahriani yang paling cantik sepertinya ini. Pertanyaannya, malam atau mal itu bahannya terbuat dari apa dan fungsinya fungsi pencucian untuk apa? Artinya fungsi pencucian dalam proses pembuatan batik itu untuk apa? Ya, jadi ada 2, malam bahannya terbuat dari apa, kemudian fungsi pencucian dalam proses pembuatan batik itu untuk apa? Itu yang pertama, langsung dijawab atau ditampung? Langsung dijawab aja Bu. Oke, silahkan Bu. Ya. Kalau untuk malam atau mal terbuat apa, terbuat dari apa,
Ini mungkin secara spesifik saya kurang tahu, Bu. Bu Fari, untuk bahannya dari malam itu apa? Nanti mungkin bisa cari informasi yang lebih akurat. Kalau saya bahannya terbuat malam itu terbuat dari bahan apa, saya kurang tahu, belum terlalu paham untuk malam ini. Kemudian kalau untuk fungsi pencucian kain pada saat perebusan tadi Bu ya, pada saat perebusan itu adalah fungsinya adalah untuk meluruskan lilin. Jadi kan lilin yang sudah kita cantum di kain tadi akan kita hilangkan, kita luruskan yaitu dengan cara direbus di air panas. Itu mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya jawab lagi. Ada lagi, Oke, Bu Rum? terima kasih. Iya, ada lagi Bu dari Pak Yahya atau Bu Yahya Delmas Buba, maaf, bukannya Ananda atau Bapak Ibu Guru. Pertanyaannya, bagaimana cara merawat kain batik yang baik dan benar? Satu, ada dua pertanyaannya ini. Bagaimana cara merawat kain batik yang baik dan benar? Kemudian yang kedua, kenapa kain luntur terus kenapa kain batik itu luntur terus warnanya jika dicuci? Dengar Bu? Ya, pertama bagaimana cara merawat kain dengan baik, kain batik ya. Kemudian yang kedua, kenapa kain batik itu luntur kalau dicuci? Itu. Ya. Silakan Bu. Ya, terima kasih Bu. Pak Yahya atau Ananda Yahya yang sudah memberikan pertanyaan. Bagus sekali pertanyaannya ya. Bagaimana cara merawat batik yang baik dan benar? Ini dari batik sendiri Bapak Ibu itu karena dia mudah luntur ya, itu biasanya karena pada saat mencuci, nah ini juga kita perlu perhatikan pada saat mencuci biasanya kita menggunakan mesin cuci atau biasanya kita menggunakan sabun cuci, ya Rinso atau Tek. Nah ini sebaiknya kalau biar batik kita awet itu jangan dimasukkan di mesin cuci. Kemudian sabunnya juga ya nggak usah pakai sabun yang sabun cuci kayak Rinso, kayak Tek yang terlalu keras, tetapi mungkin bisa kita menggunakan sampo, ya kan? Seperti itu. Atau sabun mandi yang cair, seperti itu. Kemudian pada saat penjemuran pun jangan langsung dijemur langsung di bawah sinar matahari agar warnanya tidak pudar. Nah, kenapa sih batik kok bisa cepat pudar? Nah, ini Bapak Ibu, ini bisa jadi disebabkan karena pewarnaannya. Nah, pewarnaan ini tadi kayak pada saat pengolesan watergrass. Pada saat pengolesan watergrass, kalau yang tidak optimal, tidak tidak secara maksimal dalam pengolesan watergrassnya tidak bagus, nanti warna itu akan cepat luntur. Karena ini fungsinya watergrass itu kan mengikat warna pada kain. Sehingga kalau pada saat pengolesan watergrass tidak bagus, tidak baik, maka akan cepat luntur. Itu yang pengetahuan saya. Itu mungkin Pak Yahya yang bisa saya jawab dari pertanyaannya. Ada lagi Bu Rumia? Iya. Untuk sementara yang saya lihat di chat ini belum ada atau apa yang ada terlewat ya karena saya mudah-mudahan ada dua tadi pertanyaan di chat. Nah, berikutnya saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu Anandaku sekalian yang ada di forum, di room untuk bisa mengajukan pertanyaan secara langsung. Dipersilahkan. Ya, kita ada 8 orang ya, 8 orang yang digabung di room. Silahkan Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya langsung? Ya, kalau enggak ada saya coba bertanya ya. Ya, silakan Bu. Kira-kira proses
Eh, eh, be- ya, terima kasih Pak Yahya di chat. Oke, Ya, terima kasih Pak ya. berapa lama pembuatan atau proses pembuatan batik itu dari mulai perencanaan, mulai aksi mulai misalnya membuat gambar sampai selesai batiknya itu kira-kira butuh waktu berapa lama, Bu Erlina? Terima kasih. Oh ya, iya Bu. Mungkin kalau yang pemula seperti kita ya Bapak Ibu ya, dari awal proses pembuatan pola sampai ke penjemuran itu bisa kalau kita sebagai pemula 2 minggu itu mungkin bisa sudah selesai Bapak Ibu ya. Atau kalau tergantung dari kita juga Bapak Ibu. Kalau kita ada waktu yang banyak, kita intens dalam pembuatan polanya, pola itu pun 1 hari bisa selesai. Cuman tergantung juga kalau dari kegiatan kita hanya untuk mengisi waktu saja, mengisi waktu sehingga kita santai-santai, mungkin 2 minggu selesai itu Bapak Ibu. Oh iya, itu aja. Ada lagi Bapak Ibu, silakan. Kalau ada yang mau bertanya. Yang kedua, kalau begitu saya tanya lagi, motif-motif batik itu, bagaimana kira-kira kreasi kita untuk menumbuhkan kreasi di diri kita untuk bisa menemukan trik ya, semacam trik untuk bisa menemukan motif yang atau apakah kita ya maksudnya kalau kita mau membuat motif sendiri, trik apa yang kita bisa lakukan? Ya, kalau dalam pembuatan motif atau desain, sebenarnya dasar kita dulu, Bu. Dasar kita kalau kita sudah punya dasar menggambar, nah itu akan mudah sekali. Dalam artian gini, motif apapun kalau kita punya dasar menggambar itu akan terasa mudah. Nah, bagi kita ini yang tidak ada dasar menggambar, nah kita mulai dari misalnya pada gambar saja jarang, bahkan kita nulis saja jelek, apalagi gambar seperti itu. Kalau saya ya, Bu, berlatih untuk terus membuat motif. Nah, idenya dari mana ya kita lihat kesehari-harian kita. Misalnya kita melihat hari-hari kita ngajar di kolam. Nah, inspirasinya itu, kita buat motif ikan. Ikan itu kan banyak sekali. Nah, dari ikan itu kita hubungkan saja. Misalnya siripnya nanti dihubungkan dengan motif apa lagi. Itu bisa menjadi ide atau inspirasi kita. Jadi kita lihat kehidupan kita sehari-hari, di situ juga bisa menjadikan inspirasi kita dalam pembuatan motif. Jadi seperti itu. Kalau untuk melatih desainnya agar bagus, ya setiap hari berlatih terus saja, menggambar terus, sehingga kita nanti akan terbiasa dengan membuat gambar. Iya, oke. Terima kasih Bu Erlina. Ya, sama-sama Bu. Ya, jadi dari pemaparan Bu Erlina tadi ini dari awal sampai akhir, Bapak Ibu sekalian, itu cukup gampang ya, agak mudah lah. Yang penting kita mau belajar, kemudian mau beraksi ya, mau beraksi untuk membuat batik. Mudah-mudahan di Tarakan, kemudian di Malino atau Kaltara pada umumnya ini batik semakin diminati ya. Apalagi kemarin saat kita Pak Gubernur baru apel pagi, saya mendengar kalau kita kearifan lokal ya. Kita harus mengangkat kearifan lokal dalam hal ini termasuk batik dan
pangan tradisional ya. Nah, coba kita Ya, dengarkan ya, sehingga betul. mungkin dari situ kita bisa lebih mencintai batik Kalimantan. Kita menggunakan batik sehari-hari. Nah, kalau kita tahu cara membuat batik, berarti kita tahu cara memelihara batik ya. Cara memelihara batik, cara mencintai batik. Ya, saya kira itu mungkin Bapak Ibu sekalian yang di sesi tanya jawab ini. Kemudian untuk mengakhiri paparan ini, saya persilahkan kembali kepada Bu Erlina sebagai pemateri untuk bisa menyampaikan kesimpulan ya atau kata-kata mutiara lah terkait batik ini. Namun sebelumnya saya persilahkan kembali Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir yang telah di-share oleh Pak Eka. Silahkan kembali diisi bagi Bapak Ibu anak-anakku sekalian yang belum diisi. Saya persilahkan ke Bu Erlina untuk memberikan kesimpulannya. Ya, terima kasih Bu Rumia. Mungkin dari paparan yang sudah saya sampaikan, mungkin ada sedikit pesan bagi kita bahwa batik adalah budaya budaya Indonesia yang sudah diakui oleh dunia. Maka kita sebagai generasi muda adalah meneruskan, ya kan? Bagaimana cara meneruskan? Ya kita bangga dengan memakai batik. Apalagi kita bisa membuatnya. Itu akan menjadi kebanggaan bagi kita sendiri, kita memakai baju buatan kita sendiri yang hasil seni kreasi kita. Mungkin itu Bapak Ibu pesan dari saya, cintailah produk-produk Indonesia, terutama batik tulis Indonesia. Terima kasih Bu Rumia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, beserta anandaku yang sempat hadir di room ini, demikianlah sesi diskusi kita kali ini yang diawali tadi dari pemaparan yang sangat luar biasa ini. Ya, ini adalah salah satu hikmah positif dari pandemi ya. Mungkin kita berada di tempat yang berbeda, saya di rumah, ditarakan di Gunung Lingkas, kemudian Bu Erlina ada di Guatak Laut, Pak Eka ada di Gunung, dan mungkin ada teman-teman yang di di Malinau, ada yang di Tanjung Selor, tapi kita bisa ketemu dalam room, dalam frame yang sama, saling bertatap muka dan saling menyapa. Ya, ini salah satu hikmah. Jadi tidak semua negatif ya, pandemi ini tidak semua negatif, tetapi positifnya juga ada. Kita berdoa mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir sehingga kita bisa mengerjakan segala sesuatunya, beraktivitas seperti semula. Demikianlah saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan anak-anak sekalian. Mohon maaf kalau dalam memandu diskusi ini, memandu jalannya acara ini saya banyak salah. Mohon maaf sekali lagi. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya serahkan kembali ke Pak Eka sebagai host. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Rumia Kamarudin. Salam kenal ya Bu. Baru pertama kita bersua walaupun lewat Vicon Google Meet hari ini. Berikut mungkin tadi telah kita bersama-sama ikuti pemaparan dari Bu Erlina Subukti mengenai kreasi seni batik tulis. Mungkin sebelum saya tutup, silakan Bapak Ibu yang belum mengisi absensi boleh mengisi absensi yang sudah saya bagikan. Mungkin kembali lagi saya dan tim Bu Erlina, Bu Rumia mohon maaf bila ada kekurangan di dalam presentasi kita hari ini karena istilahnya agak mendadak ya Bapak Ibu, karena sudah dekat waktu hari final penyerahan tugas, jadi mungkin baru hari ini ya Bu Erlina mungkin kita baru presentasi lagi karena ada beberapa kekurangan.
teknis, masalah teknis. Jadi begitu Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih telah hadir di kegiatan kami hari ini. Nanti semoga kedepannya kita bertemu di event-event selanjutnya ataupun di link-link Google Meeting, Zoom yang mana kita sama-sama sharing tentang keilmuan apa yang kita miliki. Di pandemi seperti ini sangat penting kita juga manfaatnya kita belajar dari sumber-sumber lain, dari teman-teman guru melalui Vicon. Seperti itu saja Bapak Ibu guru, terima kasih. Mungkin saya tutup hari ini, kegiatan hari ini. Mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Silakan leave group setelah mengisi absensi ya Bapak Ibu. Terima kasih Pak Eka. Terima kasih, saya Ya, Bu. Livia. Terima kasih Bu Rumia. Ya, Bu Fani. Bu seperti mana dia? Terima kasih Bu Parti. Ya Bu. Mohon maaf Bu ya, mungkin nanti nanti ya Bu Erlina, kayaknya kita next nanti kita double aja Bu selanjutnya biar nanti sesi 1 Ibu, sesi 2 biar cepet gitu. Oh iya Pak. Betul. Iya. Cuma anak-anak gimana ya Bu? Anak-anak yang SMK 3 tuh ada mau maju gak Bu? Itu kan Takutnya ketemu si Elvi, mereka Iya. masih sibuk membuat produk. Nah, kemarin saya kerja juga kelihatannya enggak mereka. Ini kayak si Angel ini kan saya telponi kemarin enggak aktif. Ini juga tadi pagi yang cari aja, habis itu langsung bilang